Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zulkarnain selaku pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Baik, saya di sini sebagai kelompok pertama ingin menjelaskan tentang pengertian statistik, statistika dan ruang lingkup statistik. Pengertian yang pertama, pengertian statistik. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau grafik untuk menggambarkan suatu masalah tertentu. Pengertian statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara dan aturan pengumpulan, pengelolaan, penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang dilakukan. Perbedaannya statistik dengan statistika adalah statistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, sedangkan statistika dapat digunakan menyimpulkan atau mendeskripsikan. Ruang lingkup statistik. Ruang lingkup statistik secara garis besar pada prinsipnya ilmu statistik dibagi menjadi dua tahapan, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif atau inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat digunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun atau diolah. Dalam statistik inferensial itu ada dua jenis. Yang pertama, statistik frametik dan non-frametrik. Sekian dari penjelasan saya tentang pengertian statistik dan ruang lingkup statistik. Terima kasih atas segalanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ma ba'du. Membahas kembali, itu mengulas kembali tentang pengertian dan jenis-jenis variabel penelitian. Di dalam kamus bahasa Indonesia, KBBI yang berarti berubah-ubah, bermacam-macam, serta berbeda-beda. Dan dengan secara umum, variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan tariklah sebuah kesimpulan. Kita akan lanjut ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis variabel penelitian ini ada 5 hubungan antar variabel. Hubungan antar variabelnya ada 3 macam, yaitu jenis variabel bebas, jenis variabel terikat, dan jenis variabel kontrol. Jenis variabel bebas ini mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Kalau jenis variabel terikat adalah variabel yang menjadi suatu akibat karena adanya variabel bebas. Y ini
variabel terikat, dia terikat dengan variabel bebas, ikut dengan variabel bebas nih. Contohnya gini, dalam sebuah contoh pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa. Nah, jadi untuk variabel bebasnya itu adalah motivasi belajar. Sedangkan yang dicerikatnya itu adalah prestasi pelajar. Lain lagi dengan variabel kontrol. Jenis variabel ini yang dibatasi dan dikendalikan pengaruhnya sehingga tidak berpengaruh pada gejala yang sedang diteliti. Jadi hubungan variabel kontrol ini tidak berpengaruh dengan variabel yang dua ini, bebas dengan terikat. Seperti itu ya. Sekarang berlanjut kepada variabel, sifat variabel. Itu sifat jenis yang kedua, sifat variabel. Sifat variabel dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah variabel dinamis, yang kedua statis. Variabel dinamis adalah suatu variabel yang bisa diubah baik keadaan maupun karakteristiknya. Jenis variabel statis yang punya sifat yang tetap dan tidak dapat diubah baik keberadaannya maupun karakteristiknya. Dia kebalikan dari jenis variabel dinamis. Kalau dinamisnya dapat diubah, kalau statisnya tidak dapat berubah. Yang ketiga yaitu adalah urgensi faktual. Urgensi faktual terbagi menjadi dua macam, yaitu konseptual dan faktual. Kalau faktual ini adalah jenis variabel yang tidak terlihat faktanya dan tersembunyi. Kalau faktualnya, jadi konseptual itu adalah jenis variabel yang tidak terlihat fakta. Kalau faktual itu merupakan kebalikannya. Faktual itu adalah variabel yang terlihat faktanya dan tidak tersembunyi. Itu disebut terbuka. Oke, yang keempat, skala pengukur. Skala pengukur dibagi menjadi 4 macam. Ada dorongan terhadap responden agar menunjukkan penampilan maksimal. Yang kedua ini tipikalis, variabel yang ketika proses pengumpulan datanya tidak ada dorongan terhadap responden dalam menunjukkan penampilan secara maksimal, namun lebih kepada kejujuran diri terhadap variabel ukur. Baiklah, sampai sini saja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rofi Azmianto. Saya akan membahas pembulatan bilangan normal atau cara membulatkan bilangan ratusan, puluhan, satuan terdekat. Cara membulatkan ratusan terdekat, kita dapat lihat dari contoh yang saya buat ini. 235 sama dengan 200. 265 sama dengan 300. Bagaimana? Jadi itu angka 235 ini kita ambil angka tengahnya, yaitu angka 3. Serta yang contoh di bawah 265 menjadi 300, kita ambil angka tengahnya juga, yaitu angka 6. Di sini contoh pertama yaitu angka 3, contoh kedua yaitu angka 6. Dikarenakan angka 3 itu kurang dari angka 5, sesuai dengan aturan pembulatan angka, maka dijadikan 0 hanya untuk ratusan terdekat. Maka jawabannya bisa menjadi 200. Sebab karena angka 3 itu kurang dari angka 5. Contoh soal yang kedua, angka 6. Angka 6 itu lebih dari angka 5. Sesuai dengan aturan pembulatan angka, maka satuan angka tersebut harus ditambah 1. Jadi
satuan angka tersebut yaitu 2. 2 itu dia harus ditambah 1. 2 tambah 1 menjadi 300. Serta angka sebelah kanan satuan itu harus dihapus. Jadi tetap. Sedangkan angka 8 itu lebih dari angka 5. Maka angka puluhannya ditambah 1. Dan angka sebelah kanannya dijadikan 0. Pokok semua tentang pembahasan soal puluhan terdekat harus seperti itu. Jika kurang, maka dijadikan 0. Jika lebih, maka ditambahkan 1 untuk angka puluhannya. Dan angka sebelahnya harus dihapuskan atau jadikan 0. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka jawabannya bisa menjadi 40 dan 50. Itu hanya untuk puluhan terdekat saja. Nah, untuk soal terakhir atau contoh terakhir, yaitu satuan terdekat. Satuan terdekat saya mengambil dari contoh 7,1 dan 7,5. Dilihat dari angka 1 dan 5 tersebut. Dari bilangan 7,1 dan 7,5. Kenapa saya mengambil dari angka 1 di belakang koma? Karena dalam satuan terdekat ini sebagai acuan untuk menambah satuan tersebut. Angka 1 itu kurang dari angka 5. Dan angka 5 itu sama dengan angka 5 tersebut. Nah, jika angka tersebut kurang dari angka 5, maka harus dihapus. Nah, jika angkanya sama atau angkanya lebih dari angka 5, maka angka satuannya harus ditambah 1. Dan angka di belakang koma harus dihapus. Nah, jadi di sini maka dapatlah menjadi hasilnya yaitu 7,1 menjadi 7, sedangkan 7,5 menjadi 8 untuk satuan terdekatnya. Ya, di sini saya dapat menyampaikan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada angka desimal ini, cara membuatkan bilangan persepuluhan, perseratusan, serta perseribuan. Pada persepuluhan, dilihat dari 78,2163, dari bilangan tersebut bisa menjadi 78,2. Itu jika kita membulatkan menjadi persepuluhan. Nah, jika kita membulatkan menjadi perseratusan, dari bilangan tersebut, dari bilangan 78,2163 akan menjadi 78,22. Nah, jika kita membulatkan secara perseribuan, dari bilangan 78,2163 tersebut akan menjadi 78,216. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan persepuluhan, perseratusan, serta perseribuan terdekat tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan persepuluhan terlebih dahulu. Dari persepuluhan dari bilangan 78,2163 dilihat dari angka satunya. Nah, di sini kita lihat angka 1 itu kurang dari angka 5. Maka 6-nya. Nah, kita lihat dari angka 6-nya ini. Nah, karena angka 6 itu lebih dari angka 5. Maka bilangan perseratusannya harus ditambah 1. Angka perseratusannya yaitu angka 1 ini, 163. Nah, jadi 1 ditambah 1 menjadi 2. Nah, setelah itu, angka di sebelah kanan perseratusannya harus dihapuskan, yaitu 63 ini. Ini harus dihapuskan. Jadi, maka pembulatan perseratusan tersebut menjadi 78,22. Nah, begitulah cara menentukan hasilnya. Nah, yang ketiga, cara menentukan hasil perseribuan. Cara menentukan pembulatan perseribuan dari bilangan tersebut, yaitu 78,2163, dilihat dari angka 3-nya, dilihat dari angka terakhirnya. Angka 3 itu kurang dari angka 5, maka bilangannya menjadi tetap atau bisa dihapuskan. Nah, serta jika sudah kita tentukan, angka 3 ini kan kurang dari angka 5. Jadi bilangan 3 ini harus dihapus, serta jawabannya menjadi 78,216. Begitulah cara membulatkan bilangan persepuluhan, perseratusan, serta perseribuan.